Halo, selamat malam pemirsa. Polda Metro Jaya kini tengah menangani 6 laporan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar atas dugaan adanya penyebaran fitnah, berita bohong dan juga penghasutan. Dan Polda Metro Jaya juga memusatkan proses penanganan atas ke-6 laporan ini pemirsa. Lantas bagaimana kemudian respon ataupun sikap terlapor atas ke-6 laporan di Polda Metro Jaya ini dan mengapa kasus mengenai kepemilikan ijazah Joko Widodo ini tak kunjung tuntas? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini bersama saya Ken Ane. Dan bersama saya Vena Kintan. Selain pembahasan tadi pemirsa, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya termasuk juga dengan eskalasi konflik Iran dan juga Israel yang semakin mengkhawatirkan. Situasi makin panas setelah Amerika Serikat diberikan ultimatum kepada Iran. Akankah situasi perang dunia ketiga ini akan semakin dekat? Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan serangkaian acara untuk memperingati HUT ke-498 DKI Jakarta pada 22 Juli 2025. Puncak perayaan akan digelar di lapangan Banteng dengan mengusung tema Jakarta, Kota Global dan Berbudaya. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang akan dimulai sejak pagi hari, diawali dengan upacara bendera. Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta serta pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional dan para duta besar dari berbagai negara. Sementara itu, acara puncak akan digelar pada malam hari di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebijakan Pemprov DKI yang membuka lapangan Banteng selama 24 jam sebagai ruang publik bagi masyarakat. Ini baru kembangnya nih. Iya. Bang, kata Pak Gubernur bang, silaturahmi dan kata abang, RW aja ya bohongin. RW 09, Pak Burhan udah bohongin. Iya. Ya, dikasih ini ya, bayaran namanya. Ini berkelahi simpangan sebagai simbol keberanian laki-laki. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Rehana Mezia langsung dari Pekan Raya Jakarta. Selamat malam Rehana, bagaimana suasana malam hari ini di Pekan Raya Jakarta? Baik, selamat malam Vena dan juga Ken Ane. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki hari weekend. Mungkin bagi Anda yang masih bingung mau ngajakin mungkin pacarnya, keluarganya, atau bahkan mengajak siapa saja yang spesial untuk Anda, mungkin pemirsa, saya memiliki rekomendasinya. Ya, ini adalah salah satunya dengan datang ke Jakarta Fair di tahun 2025 ini. Tentunya pemirsa, acara tahunan ini digelar untuk memperingati HUT Jakarta ke-498. Walaupun durasinya di tahun ini lebih singkat, pemirsa sekitar 25 hari, namun tentunya tidak menggantikan bagi masyarakat yang datang kemarin pemirsa, karena Anda bisa melihat banyaknya masyarakat yang datang ke sini dan juga mungkin Anda masih bingung mau ada apa aja sih di Jakarta Fair ini, mau ngapain aja sih. Nah, saya memiliki sedikit pemirsa kisi-kisi ataupun bocoran untuk Anda. Kalau Anda yang sedang mencari otomotif, Anda juga bisa datang ke sini. Ingin mencari fashion atau ingin mencari makeup, bahkan Anda juga ingin makan juga bisa datang ke sini, karena pemirsa di Jakarta Fair ini ada sekitar ribuan tenan yang bisa Anda nikmati di setiap harinya pemirsa. Nah, kalau di hari weekdays, ya ini adalah di hari Senin sampai hari Jumat, Anda bisa datang sekitar pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Namun lain halnya nih dengan hari weekend, ya ini adalah hari Sabtu dan juga Minggu. Jakarta Fair ini dibuka sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pemirsa juga tidak perlu khawatir, karena untuk membeli tiket Jakarta Fair ini Anda bisa melaksanakan ataupun membelinya secara online. Pemirsa dengan langsung saja datang ke website Jakarta Fair, dan juga untuk harganya sendiri dipatok mulai dari Rp40.000. Bahkan di Jakarta Fair ini juga ada tiket bundling pemirsa hingga mencapai Rp100.000. Nah, ini juga tentunya dapat mengajak teman-teman Anda, mungkin rekan Anda, pacar Anda, ataupun keluarga Anda untuk menikmati
berbagai acara yang ada di Jakarta Fair, karena pemirsa ada parade, kemudian juga tadi yang sudah saya sebutkan ada otomotif kalau Anda mungkin tertarik untuk mencari, kemudian juga ada fashion, ada juga kembang api, dan yang lebih menarik nih pemirsa yang saya tunggu-tunggu dari tadi adalah di sini nantinya akan ada konser di mana setiap harinya akan ada berbagai artis yang tentunya siap untuk menghibur kita semua pemirsa. Di hari ini ada Ari Lasso, kemudian di esok hari juga ada beberapa artis yang terutama di Indonesia yang sudah Anda kenal nih pemirsa. Tentunya di malam hari ini juga saya akan menikmati berbagai macam wahana yang ada di sini. Saya juga tidak mau kalah dengan Anda pemirsa yang akan datang nanti baik itu hari ini ataupun di hari weekend. Dan juga jangan khawatir bagi Anda yang malas begitu ya untuk macet-macetan, Anda juga bisa menggunakan salah satu transportasi umum, ya inilah dengan menggunakan Transjakarta. Tapi kalau Anda khawatir pemirsa, Anda juga di sini disediakan kantong-kantong parkir di mana ada 6 kantor parkir. Jadi jika Anda membawa kendaraan motor ataupun mobil juga dapat dengan aman dan juga nyaman. Demikian informasi sementara Vena dan juga Ken Anda, saya akan kembali lagi berbelanja dan juga menikmati seluruh rangkaian yang ada di Jakarta Fair. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehana Meizia mengabarkan dari Pekan Raya Jakarta. Nih agenda tambahan bagi warga Jakarta dan sekitarnya ya, Vena, yang mau berkunjung merapat habis ini. Dan kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Sidang lanjutan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang hari ini beragendakan pembuktian pihak terdakwa dengan menghadirkan saksi-saksi. Kali ini saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah pengamat politik Cecep Hidayat. Dalam persidangan, pengajar ilmu politik Universitas Indonesia itu menjadi saksi yang meringankan terdakwa Hasto Kristianto. Cecep mendapat pertanyaan seputar nomor luar negeri milik Hasto Kristianto. Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda pun dihadirkan dalam persidangan. Khairul Huda menilai proses penyelidikan dalam penanganan suatu perkara belum pro justisia atau belum masuk pada tahap penyidikan, sehingga tidak logis bila ada upaya perintangan dilakukan di tahap tersebut, katanya. Jadi ada beberapa yang berganti, begitu? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Demo puluhan supir truk odol di Karanganyar, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Mobil ambulans ini menjadi sasaran amuk massa ketika hendak menerobos jalan yang ditutup oleh para pendemo. Supir ambulan menjadi bulan-bulanan para pendemo lantaran berusaha menerobos blokade jalan yang ditutup oleh para pendemo. Pendemo kesal lantaran ambulan yang memaksa menerobos jalan ini tidak sedang membawa pasien dan beralasan akan menjemput pasien di daerah Solo. Alasan sang supir ambulan tidak dipercaya, masa aksi semakin beringas hingga merusak ambulans. Beruntung aksi pengerusakan tidak berlanjut setelah anggota polisi yang bertugas berhasil menenangkan pendemo. Tentara Nasional Indonesia telah menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia yang sedang berada di Iran dan Israel. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Polda Metro Jaya kini telah menangani 6 laporan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan sejumlah pihak. 6 laporan ini tercatat di Polda Metro Jaya, 2 laporan, 4 lainnya di Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Ke-6 laporan polisi ini dibuat sejumlah pihak untuk melaporkan Dr. T. Fauzia, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah dan berita bohong.
Polda Metro Jaya mempertimbangkan adanya kesamaan kasus sehingga menarik seluruh laporan dari Polres untuk ditangani secara terpusat. Lalu, apakah langkah yang akan ditempuh para terlapor terkait 6 laporan ini? Mengapa kasus ini tak kunjung tuntas? Meski Bareskrim dan UGM telah menyampaikan keaslian ijazah Joko Widodo, Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya kini tengah menangani 6 laporan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian melaporkan nama Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah, dan juga berita bohong. Polda Metro Jaya pun memusatkan penanganan dari ke-6 laporan tersebut. Lalu bagaimana kira-kira respon ataupun sikap para terlapor atas laporan ini? Dan mengapa pula kasus ijazah dari Joko Widodo ini tak kunjung usai, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua dari Jokman. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Selamat malam, Sehat ya Mas? Mbak Ken. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam pemirsa TV One. Kita masih membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mbak Kurnia Triroyani, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan juga aktivis. Mbak Kurnia, selamat malam Mbak Ken, selamat malam Sehat semua ya, warga negara bangsa ini. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada Pak Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak. Oke, baik. Mbak Kurnia, mungkin pertama kita ingin tahu, ini laporannya terus bertambah. Terbaru ada 6 laporan baru yang masuk ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa langkah ataupun paling tidak respon saat ini mengenai laporan tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Mbak Ken tadi ya, sebenarnya tidak ada yang istimewa jika Polda menarik beberapa perkara tersebut karena dianggap similar ya atau sama begitu ke Polda Metro Jaya. Meskipun kalau ditanya kami merasa jauh lebih baik, itu lebih juga menampung semua aspirasi jika ditariknya itu bukan ke Polda tapi ke Bareskrim. Kenapa Mbak? Karena apa? Karena sebenarnya awal permulaan itu kan kami melaporkan Dumas itu di Bareskrim ya kan. Nah jadi kemudian kan tidak pernah dilakukan suatu penyikapan terhadap Dumas tersebut, ditumpuk saja sebagai Dumas. Nah jadi sebenarnya hal itu harusnya dimasukkan ke Bareskrim karena Bareskrim ini ibarat kata tuh kepolisian Republik Indonesia. Jadi bukan polisi Solo, bukan polisi Jakarta, bukan polisi mana begitu. Jadi kalau digabungkan di sana kan bagus gitu ya. Seragam begitu kan udah gitu mungkin dari sisi operasional juga itu memperkecil biaya, Mbak. Nggak perlu di mana-mana begitu. Saya kira seperti itu. Oke, jadi harapannya di Bareskrim harusnya Polri, di Bareskrim. Gitu. Jadi tapi ini kan sudah tengah ditangani di Polda Metro Jaya nih, Mbak Kurnia, tengah bergulir. Lalu bagaimana planningnya, respon atas laporan-laporan yang saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya begini ya, di luar daripada harapan kami harusnya Bareskrim yang mengambil alih ini, tapi dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami mengatakan sebenarnya setiap suatu penanganan terhadap pelaporan itu biasa saja Mbak. Dengan catatan bahwa dalam hal ini Polda ataupun Kapolri ya dalam hal ini harus mampu bersikap sebagai pihak yang netral. Ya, harus mampu bersikap sebagai pihak yang memang mengayomi, melindungi ya dan melayani. Tidak hanya satu orang tapi melayani seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau sudah sedemikian adanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biasa saja setiap ada masalah itu. Biasa saja artinya siap menghadapi setiap proses hukum yang akan dijalani. Ini bahasa yang selalu kami dengarkan. Siapkah menghadapi ini seakan-akan seperti sebuah ancaman. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Saya agak melenceng sedikit ya Mbak, agak jauh sedikit saya mengatakan sebenarnya tadi kan Mbak di awal mengatakan selain soal bahwa Polda mengambil alih ini perkara, tapi ada juga soal sampai di mana ini sih, akan sampai kemana ini begitu kan. Ini sebenarnya sangatlah merupakan hal yang sangat simpel jika ditangani dari pihak Pak Jokowi tidak membuat masalah ini menjadi rumit seperti ini begitu kan ya. Dan kami sendiri sebagai orang yang dipertanyakan ya akan insya Allah menjawab sesuai dengan kebutuhan begitu. Mas Andi, diharapkan pihak Pak Jokowi tidak membuat ini menjadi semakin rumit kok. Jadi gimana nih responnya? Siapa yang membuat rumit sebetulnya Mas Andi? Ya kalau kita bicara siapa yang membuat rumit kan sudah tahu lah siapa yang membuat rumit, siapa yang membuat kegaduhan itu. Kalau laporan di Polda Metro Jaya kan Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya.
Dan teman-teman relawan-relawan juga melaporkan di di Polres masing-masing mereka bertempat tinggal. Untuk dilihatnya sebagai biar fokus, karena ini similar ya untuk kasusnya ini, di-pool lah ya di Polda Metro Jaya. Jadi itu bisa fokus ya penyidik-penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya lihat ini kan sudah berjalan nih. Sudah berkunjung ke SMA 6 ya, berkunjung ke UGM gitu kan. Tinggal lihat proses-proses itu dalam tahap penyelidikan ini mengumpulkan barang-barang bukti tersebut. Yang kami harapkan adalah bahwasanya yuk kita tunggu aja, kita sabar-sabar sampai kapan ini akan masuk ke tahap penyidikan kalau memang perlu itu tahap penyidikan. Saya setuju aja, itu semuanya sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang something spesial lah. Memang untuk proses itu. yang harus dihadapi, Itu proses harus bukan dihadapi. siap tidak siap begitu, harus begitu, harus siap. Betul, harus siap. Oke, baik. Pak Ito, ini kalau kita bicara mengenai penanganan kasusnya, ini di poolnya, dikumpulkannya atau dipusatkannya harusnya di mana sih Pak Ito? Polda Metro Jaya atau di Barreskrim Polri atau seperti apa Pak Ito? Baik Mbak, saya kira mungkin ini adalah event kita untuk bisa memahami ya apa yang menjadi ketentuan di dalam internal Polri. Jadi kita nggak ngarang ya. Ini diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, yaitu penyatuan penanganan kasus atas laporan polisi yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama. Kemudian juga di sini peraturannya secara eksplisit mengatur mekanisme penyatuan penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Mbak. Jadi kalau misalnya ini dilaporkan di beberapa polsek, maka diambil alih oleh Polres. Kalau dilaporkannya di beberapa Polres, seperti tadi kan Jakarta Selatan, kemudian dari Depok, Bekasi ya, itu semua adalah sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 17 dan Pasal 18 ditangani di tingkat Polda. Kalau laporannya ini di 2 Polda, maka ini baru ditangani oleh Barreskrim. Itu adalah memang ada aturannya, Mbak ya. Jadi saya kira mungkin saat ini mengapa ditangani di Polda Metro, setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan penyidik masing-masing Polres untuk menyatukan ya persepsi atau menyatukan hal-hal yang tidak menimbulkan satu kesimpulan yang ganda, maka ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kan aturannya demikian, Mbak. Bukan kita mengada-ada ya. Jadi saya kira Barreskrim di sini kembali sebagai fungsi pengawas. Jadi di Barreskrim itu ada namanya fungsi pengawasan penyidik ya, wasidik. Nah, Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk penanganan kasus ini, maka tentunya akan dilakukan oleh pengawasan internal yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, Pak, kembali melakukan penyelidikan ya dari laporan masing-masing yang dilaporkan di beberapa Polres. Kemudian juga saat ini teman-teman dari Polda Metro Jaya sudah kembali melakukan pengecekan ke UGM sebagai institusi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut dan beberapa saksi. Saya kira ini yang dilakukan sudah benar ya, Mbak, sesuai dengan keputusan Kapolri yang nomor 12 tahun 2009. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ito, artinya pengumpulan bukti-bukti, mungkin undangan klarifikasi ini juga akan dilakukan di tingkat Polres untuk melakukan proses penyelidikan tadi, walaupun pada akhirnya ini dipusatkan di Polda Metro Jaya. Begitukah, Pak Ito? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Jadi ini sekarang sudah Polda Metro Jaya yang main ya. Karena ini kan sebagaimana saya sampaikan, Perkap Kapolri itu mengatakan kalau objeknya sama, orangnya sama, maka itu dikumpulkan di kesatuan yang lebih atas. Kalau misalnya 2 Polda, maka diambil alih oleh Barreskrim. Jadi saya kira Barreskrim sudah benar, karena ada laporannya di Barreskrim, maka yang laporan ke Barreskrim yang saat ini sudah dihentikan penyelidikannya, itu juga diatur dalam KUHAP ya. Jadi saya kira itu diserahkan kepada Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk menangani laporan polisi terhadap pihak-pihak yang melaporkan Pak Jokowi. Karena tanpa ada hasil penyelidikan ya di Barreskrim, itu Barreskrim hasil penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, Mbak. Jadi tidak bisa di sana dilakukan penyidikan yaitu terhadap Pak Jokowi yang melakukan pemalsuan ijazah. Oleh karena itu nanti jangan lupa bahwa polisi hanya penyidik, Mbak. Setelah itu kan akan diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan polisi ini bisa dilanjutkan dengan penuntutan, maka tugas polisi sudah selesai. Kita tinggal tunggu mainnya nanti, digelarnya bersama,
secara terbuka adalah di proses pengadilan. Demikian, Oke. Mbak. Baik Pak Ito. Nah Mbak Kurnia, ternyata kemudian ada aturannya. Tapi bicara mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini seperti diorkestrasi begitu. Bagaimana kemudian Mbak Kurnia dan juga pihaknya melihat hal ini, dan juga termasuk tanggapan dari klien Mbak Kurnia, kita juga ingin tahu, tapi ditahan dulu ya Mbak ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mbak Kurnia, ini seperti diorkestrasi, tapi kemudian apa plan yang sudah disiapkan? Kita juga ingin tahu Mbak, penasaran bagaimana sih respon dari klien-klien Mbak Kurnia itu? Iya, seperti diorkestrasi, itu hanya seperti Mbak. Oke. Jadi yang kami lakukan itu mengalir sebagaimana air saja ya. Oke. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan masalah tersebut begitu ya. Kalau tidak ada laporan Pak Jokowi kan juga tidak akan ada yang terlapor itu kan. Karena sebenarnya negara cukup sebagai awal itu kan Dumas kami itu harusnya diladeni lah begitu ya kan. Jangan akhirnya dilakukan suatu penelitian yang sedemikian rupa, dihentikan, dianggap tidak ada indikasi pidana, dan sertifikat atau ijazah yang diperiksa itu dikatakan identik kan begitu. Kok kayaknya gampang sekali itu untuk kami begitu kan. Nah sementara, enggak, saya belum selesai. Sementara yang di Polda lanjut ini. Jadi coba Anda cek, orang awam bisa melihat bahwa sebenarnya ini, mohon maaf ya, ada semacam keberpihakan kepada Pak Jokowi. Enak loh jadi Pak Jokowi itu. Kalau seandainya merasa dia terzolimi, dia bisa mengadukan begitu kan. Ini kami sampaikan begini bukan berarti untuk membuka luka lama ya Mbak ya. Coba kita cek, pada saat beliau dipanggil, itu Anda lihat berapa lama sih beliau diperiksa? 22 pertanyaan yang beliau akui itu hanya dilaksanakan dalam kurang dari 1 jam. Sementara kami ini diperiksa sampai 11 jam loh Mbak di Polda ya kan. Jadi sudah merasakan perbedaan ya, sangat diskriminatif, kemudian juga disparitas ya kan, itu terasa sekali begitu. Nah jadi maksudnya begini, janganlah menuduh bahwa ini ada semacam orkestrasi. Kalau dari pihak kami tidak ada, entah dari pihak sana ya. Karena kita tidak boleh mengorkestrasi. Kalau laporan-laporan yang masuk seperti diorkestrasi nggak Mbak yang di Polda Metro Jaya? Makanya harusnya begini ya, kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu, ya kan? Nah, saya mau nyampaikan di sini. Saya memakai pin Peradi di sini, Mbak. Ya. Apa itu artinya, Mbak? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Ya, saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan, itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu, ya kan? Karena begini Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin, sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu, ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Oke, baik, ya kan? sampai di situ dulu Mbak Kurnia. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri begitu. Ya? Mas Andi, ini dalam rangka apa sih Pak Jokowi sehingga harus mengambil langkah begitu? Bukankah kemudian yang disampaikan para aktivis dan juga akademisi ini juga sebagai bentuk masukan, evaluasi, Mas Andi? Ya, bahkan kalau itu masukan, fine-fine saja. Tapi ini membuat kegaduhan betul gitu. Kan selalu di pihak sana itu mengatakan kita dikriminalisasi dengan adanya laporan dari Pak Jokowi. Coba kita lihat, sebulan yang lalu kan sudah mengatakan, terbalik ini sebetulnya, yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi di sini. Bagaimana coba kegaduhan-kegaduhan timbul? Kalau mengatakan diorkestrasi, saya bisa melihat juga coba dari ijazah, ada punawirawan, kemudian ada yang pansos, ya, berikutnya ini akan terus-menerus akan terjadi seperti itu, ya kan. Kalau dari pengacara yang satu lagi, bukan Ibu Kurnia, mengatakan kalau ditayangkan, sudah kita tidak akan ini, tapi apa yang dikatakan oleh tim TPUA? Ini kan akan main panjang ini sampai ada PK gitu kan, ya kan? Ini kan pertanyaan besar buat kita. Enggak. Kalau kita tayangkan, bukan maksudnya untuk kepanjangan. Baik, bergantian Mbak Kurnia. Baik, nanti jadi ada kan saatnya. Lihat, kemudian dia kan pegang, wah ini nggak benar, padahal ini asli, ya kan? Jadi pertanyaan saya, ya, yang mana yang benar, gitu loh, ya? Saya katakanlah Houzinudin atau yang lain, gitu kan? Kan di sini selalu mengatakan itu.
Oke, liatin baik. aja, liatin terus. Tapi kenyataannya tadi pagi kan Pak Herman Kadir mengatakan ini akan panjang sampai PK nanti. Gitu loh. Kita tunggu Oke. lagi hasil dari Baik. Solo dan sebagainya. Baik, silakan Mbak Kurnia Maksudnya menanggapi. panjang tuh begini ya Mbak, bukan orkestrasi untuk memanjang-manjangkan, tapi ini adalah suatu indikasi tidak gampang untuk mengkriminalisasi seseorang, kan begitu ya. Nah makanya tadi saya harapkan harusnya tadi dikumpulkan di Bareskrim itu supaya apa? Supaya Bareskrim ini benar-benar menjadi rumah bagi semua. Pak itu benar ada aturannya, itu saya tidak mau bantah, beliau orang-orang dalam yang mengerti. Tapi saya juga punya bahan kan, kami juga mendengarkan banyak informasi dari mantan wakil Kapolri ya Pak Groseno yang menyatakan bahwa sebenarnya bisa ini sebagaimana permintaan dari civil society supaya lebih gampang diarahkan ke Bareskrim ini untuk menjamin bahwa rakyat itu merasa walaupun yang kami hadapi adalah seorang mantan presiden, tapi kami sama-sama akan dilayani sebagai warga bangsa begitu loh. Itu Ya. yang Nah terus diharapkan. lagi yang lain ya, kalau dikatakan panjang nanti bakal bisa sampai PK, maksudnya itu loh Mbak, bukankah setiap kita masuk ke dalam proses hukum memang tidak semudah itu, ya kan? Tidak ada orang bisa dihukum, apalagi orang yang sedang menegakkan aturan ya dalam rangka partisipasi masyarakat. Ini kami ini partisipasi masyarakat loh Mbak, jangan dianggap seorang yang sedang mengganggu Joko Widodo, tidak. Ya kan, bahkan bukankah pasal 108 KUHP itu menyatakan orang yang merasa ya mengalami ya mengetahui peristiwa pidana itu harus melaporkan. Kemudian jika yang mengetahui ada permukaan jahat terhadap ketertiban umum, kemudian terhadap kehilangan harta, jiwa dan segala macam wajib melaporkan. Bahkan pegawai negeri jika dia mengetahui ada suatu peristiwa pidana wajib melaporkan. Nah ini yang kami lakukan. Apakah kami melakukan lalu kami dianggap salah? Kan tidak bisa begitu. Bahkan ini saya tambahkan sedikit lagi. Peristiwa ini kan sudah lama, hampir 2 tahunan. Tapi itu juga harus didudukkan secara benar. Awalnya dari mana? Itu dari perkara 592. Nanti kalau saya cerita panjang, Mbak punya waktu nggak untuk itu? Baik gitu? Mbak Kurnia, kita tangkap poinnya Pak Ito. Tapi dengan proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya, yang sudah pernah berlangsung di Bareskrim Polri, sifatnya akan seperti apa Pak Ito? Digunakan sebagai informasi atau yang lainnya? Gini Mbak, sederhana berpikirnya ya. Saya ini mantan Kabar Eskrim, mantan penyidik, dan kita harus taat kepada SOP. Jadi yang dilaporkan di Bareskrim itu adalah laporan atau dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kita sepakati dulu itu. Makanya di Polda Metro Jaya tidak bisa waktu itu langsung melakukan penyidikan karena kan objeknya masih dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Kalau di Bareskrim penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka laporan yang di Polda Metro otomatis gugur. Ya, karena memang betul terbukti. Jadi tidak ada unsur fitnah, kemudian unsur mencemarkan nama baik. Tapi setelah di Bareskrim hasil uji lapor ya mengatakan bahwa itu otentik, berarti asli dikeluarkan oleh UGM, identik dengan teman-teman yang sama-sama lulus dari UGM, kemudian di sana menjadi bahan bahwa di Polda Metro Jaya akhirnya kasus pelaporannya itu jadi jalan karena memang objeknya kan bahwa sementara ini disimpulkan bahwa ijazah itu identik dan otentik. Nah, nanti berarti di Polda Metro saat ini yang ditangani adalah karena hasil dari Bareskrim. Jadi tidak ada konflik of interest dan memang aturannya demikian. Nah, nanti kita tunggu saja kalau kita mau gelar itu kita gelarlah di pengadilan. Kira-kira di pengadilan apakah memang kasus ini layak untuk maju ke pengadilan tergantung daripada penuntut umum. Nah, sehingga kita jangan berpikirnya di kepolisian saja Mbak, ini kan proses hukum ya. Kalau criminal justice system itu dari penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Ya saya kira mungkin kalau dikatakan kriminalisasi saya kira ya keliru lah. Nanti kasihan masyarakat juga akan gagal paham ya karena prosesnya kalau di Bareskrim ditangani kemudian di Polda Metro ditangani bahan Polda Metro yang mengatakan itu fitnah ataupun pencemaran nama baik apa kan nggak ada karena kan sedang dilakukan penyelidikan di Bareskrim. Setelah di Bareskrim itu objeknya dikatakan bahwa identik dan otentik dan identik, maka ini menjadi bahan Polda Metro Jaya untuk menangani laporan dari pihak yang merasa dicemarkan, yang merasa difitnah. Demikian, Mbak. Oke, jadi saling bertautan, saling kemudian terkoneksi begitu ya Pak Ito ya? Oke. Iya, sangat betul, Mbak. Baik, kita ingin tahu juga bagaimana kemudian langkah ke depan, rencana tentunya dari masing-masing pihak dengan proses hukum yang sudah berlangsung sampai saat ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.
Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai laporan yang kali ini juga tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mbak Kurnia mungkin menanggapi juga apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Pak Ito tadi sebelumnya mengenai poin-poin kriminalisasi dan juga bagaimana yang sudah dikerjakan di Barreskrim Polri. Ini juga ada bobotnya Mbak, ini juga saling terkait dengan apa yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Kita percaya itu ada bobotnya ya kan. Nah tetapi kita juga kan tidak naif dalam hal ini ya Mbak. Karena kita juga kan berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi di masyarakat ya pada hari ini. Membuat kita itu ingin berhati-hati. Tapi juga waspada terhadap setiap penegakan hukum yang terjadi. Ya, saya mau bilang begini. Sebenarnya tidak ada yang menginginkan peristiwa ini terjadi sampai Mbak bilang orkestrasi tadi ya. Tapi yang kami lakukan ini mungkin sama halnya sebagaimana the president or ex-president can do wrong, ya, can do something wrong begitu ya kan. Jadi artinya bukan berarti beliau sebagai pemimpin administrasi kemudian kelanjutan daripada eksekutif itu tidak salah. Memang ya kan? apa lagi sih Mbak yang bukan apa lagi ini kita hanya kepada ijazah palsu saja ini ya. Maksud saya begini loh, kan kami ini meneliti hal tersebut dan sudah panjang ini perjalanan. Tetapi karena kami meneliti ini, kami dianggap berbuat mencemarkan nama baik dan fitnah, kan itu masalahnya Mbak. Nah kalau makanya saya bilang kita punya berapa waktu ini untuk menceritakan semuanya ya, karena terus terang saya juga mau mengcounter apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan sebagai salah satu daripada tim kuasa hukum Pak Jokowi yang mengatakan kami sudah 3 kali menang, bahwa kami ini harusnya begini itu tidak benar ya kan. Nah saya ingin mengatakan sulit mendapatkan keadilan bagi orang yang namanya rakyat kecil. Dalam hal ini Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya. Saya bilang tadi 592 itu di mana mereka ditangkap yang akhirnya berubah menjadi pidana itu ya. Pasal perkara 319 dan 318 kemudian naik banding menjadi pasal 272 dan 273 kemudian naik lagi kasasi menjadi 4850 dan 4851. Mbak Kurnia gini, kalau ini untuk tujuan akademis kemudian meneliti apa yang sudah terjadi, memang tujuan akhirnya apa Mbak Kurnia? Sampai mana nanti? Mbak, ijazah itu adalah bentuk penghargaan kepada seseorang yang sudah belajar. Kemudian menghasilkan sesuatu. Itu dalam rangka apa? Menghormati akademisi, menghormati pendidikan, dan tentu saja menghormati lembaga kepresidenan. Mengapa orang bisa menjadi presiden? Ada syarat, bukan? Kalau seandainya syarat itu tidak terbengkalai begitu saja, bisa siapa saja dong yang menjadi. Kan begitu. Dan ingat loh, tidak ada yang mewajibkan harus UGM ataupun UI ya, sertifikatnya atau ijazahnya, tapi SMA. Ya kan? Nah ini kan juga makanya saya bilang tadi yang kami teliti di perkara yang pidana itu menyangkut ijazah SD, SMP dan SMA. Sampai nanti ya? SMP dan juga SD juga bahkan itu lebih dulu ketimbang yang UGM ini begitu Mbak Kurnia. Ya. Mas Andi gimana nih? Sedikit lagi Mbak, sedikit. Karena saya juga harus mewakili perasaan daripada para akademisi tersebut ya. Kita ingin tahu, perlu diketahui kami ini tadinya nggak kenal secara pribadi dengan Bang Roy Suryo, dengan Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ya. Karena yang mengajukan Dumas ini kami TPUA. Saya kebetulan bendum TPUA tapi nggak pernah pegang uang. 100 rupiah pun nggak punya ya kan. Nah lalu kami mengajukan diri untuk datang ke UGM ya dan juga datang ke Solo. Suratnya 2 kali sampai Pak Jokowi menyetujui untuk menerima kami. Jadi itu diterima secara formil baik Mbak, nggak ada masalah apa-apa. Justru kita tangkap poinnya. Setelah itu kenapa kita dilaporkan? Kita tangkap poinnya Mbak Kurnia. Mas ini untuk ya. Tujuan akademis, untuk kepentingan dan kehormatan akademis, universitas dan lembaga pendidikan begitu. Tapi kayaknya masih panjang Mas Andi, karena ada SMP dan SD juga yang ingin kemudian dikaji begitu ya Mbak Kurnia. Sudah berlalu. Saya bilang tadi apa yang dikatakan Pak Jokowi nanti setelah itu akte kelahiran, SIM dan sebagainya kan begitu. Ya, artinya ini sampai kapan? Kan kita buat sampai pertanyaan besar ya. Apa sih tujuannya? Apa sih motivasinya gitu loh. Ya, kalau mau mengatakan saya akan mengecek semua, tinggal tanya aja SD-nya misalnya. Benar nggak? Benar. SMA kemarin kan dijelaskan semua, ada buku induknya. SMA 6, ya kan? Kemudian ke UGM. Ya, yang mengeluarkan ijazah itu ada institusinya. Kalau teman-teman ya genit-genit dikit lah ya, mencari celah-celah itu biar bagian untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, ya monggo-monggo saja. Dan itu punya hak beliau untuk melaporkan ini. Karena apa? Memang ya beliau ini jadi nggak nyaman. Ya kan? Jadi laporan-laporan ini juga muncul karena ketidaknyamanan Pak Jokowi. Bayangkan kalau kita terus dihajar terus ya, kita sudah rakyat biasa sampai keluarganya ya diulik-ulik terus, digoreng-goreng terus. Kan terbukti nih beberapa
Ya, terbukti kan? Itu omong kosong semua. Oke. Coba KKN. Bang Rismon. Enggak dong, enggak Ya kan? kosong. Bang Rismon mengatakan Oke. 2 tahun, 2000. Oke, baik. Ya kan? Ternyata apa? Tidak ada yang Tahun ngomong kosong 54. itu. Kemudian, Berjalan terus ya, pemeriksaan. Oke, baik. kedaulatan rakyat. Ya kan? Siapa? Dr. Tifa, mungkin kliennya Ibu. Ya kan? Mengatakan tuh. Ya sampai Pak Arianto dibully itu kan. Itu adalah puasa. Puasa ini rekayasa dari Kabar Reskrim, rekayasa dari Polri. Ini luar biasa nih fitnah yang tersebut. Akhirnya terbukti kan di kedaulatan rakyat, ternyata itu puasa 18 Juli 1980. Oke. Ada juga nama Joko Widodo nomor 14. Oke. Ini kan membuktikan membuktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa, Dr. Rismon itu adalah omong kosong buat saya. Oke, baik Mbak Kurnia. Ini laporannya sudah ditangani Polda Metro Jaya, lalu meresponnya seperti apa Mbak? Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada pihak-pihak dari Pak Joko Widodo yang nanti ke depan juga tetap merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh klien Mbak Kurnia begitu. Sebelum saya jawab, apa yang disampaikan oleh Mas Andi. Mas Andi itu tidak benar ya. Oke. Karena itu harus saya Bagian bantah. mana yang tidak itu benar, ya. Mbak Kurnia? Hampir keseluruhannya itu tidak benar karena Dr. Rismon sedang rajin-rajinnya sekarang mencari bukti-bukti. Karena dia sampai orang yang menemui tidak Pak putus asa Kasmujo ya. ke tempat Ya, KKN Pak begitu. Kasmujo sudah terjadi di situ kan sendiri bilang bukan pembimbing akademik bahkan bukan pembimbing skripsi. Itu mau diapakan coba? Justru kami itu berharap pihak kepolisian ini hal-hal baru seperti ini tolong dong Pak. Ya, masa kalau kami rakyat kecil yang minta tidak diperduliin, tetapi kalau Pak Jokowi minta langsung ditangani kan begitu. Ini perubahan-perubahan ini harus ini harus disikapi kan begitu ya. Nah, tadi apa pertanyaannya terakhir? Respon ya Mbak, karena kemudian mungkin saja ada lagi pihak-pihak yang melaporkan karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan klien Jangan Mbak pernah Kurnia. menganggap bahwa kami ini kurang kerjaan, meneliti ini, meneliti itu. Kalaupun diteliti, tidak ada pasti ada kaitannya dengan kepentingan daripada membuat fix, membuat terang peristiwa itu sendiri. Jadi bukan kurang kerjaan gitu loh Mbak. Membuat terang peristiwa itu iya, sendiri. membuat terang Baik, peristiwa itu. Ini penting sekali. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap akademisi maupun aktivis di negeri Kita ini. tangkap Mereka poinnya. pengemban daripada pelaku undang-undang itu Semua sendiri. punya hak yang sama di mata hukum, maka Pak Ito untuk membuat terang kasus ini ke depan proses hukum seperti apa yang akan dilihat oleh publik Pak atas kemudian apa ya kalau kita bilang sudah gaduh begitu, sudah menjadi konsumsi publik mengenai permasalahan kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini Pak Ito. Iya, saya ingin mengingatkan lagi seperti Bang Andi tadi bilang, ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Nah, sehingga jangan lupa kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya, medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan.
Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti, ya kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Barreskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Mbak. Baik, tidak hanya kemudian di pihak kepolisian, kita tunggu nanti bagaimana jaksa bekerja. Apakah kemudian kita akan melihat status tersangkakah dari kasus ini, pemirsa? Kita akan tunggu tentunya. Terima kasih malam hari ini Bapak Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Andi, Mbak Kurnia, dan juga Pak Ito Sumardi. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya, dan usai jeda pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lain dan juga pembahasan yang menarik tentunya untuk Anda bersama dengan Vena Kintan. Vena. Baik, terima kasih Kenana, terima kasih narasumber yang sudah hadir. Tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali pemirsa. Usai jeda kita akan membahas mengenai konflik antara Israel dan Iran yang mencapai titik paling panas sepanjang sejarah. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, eskalasi konflik Iran dan juga Israel ini makin mengkhawatirkan. Situasi makin panas setelah Amerika Serikat memberikan ultimatum kepada Iran. Apakah potensi Perang Dunia III ini akan semakin dekat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir di studio TV One. Ada Mas Sofwan Albana selaku pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Selamat Sofwan. malam, Mbak Vena. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Mas Safwan, ini kebetulan kita sudah terhubung juga melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sukamta. Waalaikumsalam Mbak Vena, selamat malam. Oke, Pak Sukamta, kalau begitu saya izin mau ke Pak Sofwan Mas Sofwan terlebih dahulu. Mas Sofwan, melihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel yang semakin mengkhawatirkan. Ini bisa dikatakan ada potensi Perang Dunia Ketiga. Ini bisa disebut realistiskah atau hanya kekhawatiran belaka? Kalau potensi Perang Dunia Ketiga tentu saja ada gitu ya. Tetapi saya kira untuk saat ini peluang tersebut relatif lebih kecil karena ada banyak faktor lain yang berpengaruh juga gitu ya. Pertama adalah karena kalau dia mau jadi perang dunia, artinya kekuatan-kekuatan besar atau major powers itu melibatkan diri secara langsung di dalam pertarungan yang sedang terjadi. Betul, saat ini Amerika Serikat sedang berada di pinggir jurang, mau ikut nyemplung, tetapi seperti yang kita dapatkan kabar dari Amerika Serikat, Donald Trump masih memberikan waktu lagi 2 minggu, dan kita juga lihat Eropa sedang bertemu untuk kemudian mencoba mendorong solusi diplomatik. Tapi yang kemudian lebih penting lagi adalah sikap dari dua kekuatan yang seringkali diasosiasikan sebagai kekuatan revisionis yang berada dan memiliki kedekatan dan kepentingan dengan Iran, yaitu Rusia dan Cina. Baik Rusia dan Cina sampai saat ini masih mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak melibatkan diri di dalam konflik ini, walaupun tidak menutup kemungkinan itu. Putin kan menyampaikan, ini senada dengan yang disampaikan oleh Iran, bahwa pada saat ini Iran tidak membutuhkan bantuan dari Rusia. Gitu ya. Kabarnya juga di dalam internal Amerika Serikat terbagi ya menjadi dua. Ada yang menolak, ada yang justru setuju begitu untuk terlibat dalam pertempuran ini. Dan bahkan di kubu konservatif sendiri di Amerika Serikat yang secara tradisional itu mendukung Israel, hari ini juga terbelah cukup kuat karena ada kelompok-kelompok yang melihat bahwa keikutsertaan Amerika Serikat di dalam berbagai konflik di Timur Tengah itu sebenarnya bertentangan dengan kepentingan nasional dari Amerika Serikat sendiri. Kita sudah ketahui sejak lama bahwa Amerika Serikat itu dari tahun 2012-an gitu ya, itu sudah mendeklarasikan pivot to Asia. Dia itu pengen geser ke Asia. Kenapa? Karena di dalam visi strategik Amerika Serikat, ancaman paling besar secara struktural itu adalah Tiongkok, adalah Cina. Sehingga dia harus kemudian menggeser kekuatannya ke wilayah Indo-Pasifik. Hence kita kemudian mengenal istilah Indo-Pasifik itu sebagai sebuah imajinasi geopolitik. Tetapi rupanya Timur Tengah ini ya seperti lumpur hidup. Kalau sudah masuk, mau keluar susah gitu ya. Nah ini
yang kemarin terjadi itu kan kenapa kemudian Israel melakukan serangan terhadap Iran? Salah satunya adalah karena pada hari Minggunya itu Amerika Serikat dan Iran itu mau ketemu untuk menegosiasikan kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Kalau deal itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau deal itu terjadi, Amerika Serikat merasa bahwa Timur Tengah itu ancaman eksistensial yang bagi kepentingan Amerika Serikat berkurang karena Iran bisa dikendalikan, sehingga Amerika Serikat akan pull out dari kawasan dan kemudian mengkonsentrasikan energinya di wilayah yang dianggapnya sebagai prioritas strategis, yaitu Indo-Pasifik. Israel sementara itu memiliki kebutuhan untuk berada dalam dukungan dan perlindungan Amerika Serikat. Gitu, karena apa yang sedang dia lakukan di Palestina, di Gaza, ini masih berlarut-larut dan capaian strategik yang coba dicapai, baik menghancurkan Hamas maupun capaian strategik lain misalnya menganeksasi wilayah Gaza itu tidak bisa penuh terwujud karena ternyata panjang juga dan kritik internasional sangat kuat. Kalau Mbak Vena ingat beberapa waktu yang lalu kan perhatian dunia ke Israel itu sedang tinggi sekali. Bahkan sekutu tradisionalnya seperti Prancis, Inggris itu mulai gerah dengan kondisi Gaza dan kondisi Palestina. Sehingga misalnya Prancis pun mendeklarasikan, kami siap loh mendeklarasikan dukungan pada kemerdekaan Palestina, ya kan? Terus kita lihat bagaimana masyarakat sipil yang high profile seperti Greta Thunberg yang kemarin mencoba masuk melalui Madlin Flotilla yang kemudian Israel kan bingung dia mau diapakan. Dia terlalu high profile sehingga kalau ditembak dibunuh seperti flotillanya Mavi Marmara yang menewaskan 10 orang dan ada 2 orang Indonesia yang ditembak pada waktu itu. Mereka bingung mau ngapain gitu sehingga akhirnya ditangkap dan sebagian masih ditahan tapi sebagian dikembalikan lagi. Nah, itu pressure-nya sedang tinggi. Jadi ada kebutuhan satu untuk kemudian memperluas medan pertarungan supaya apa? Supaya wacana politik internasional itu geser dari attention ke Gaza. Kedua, untuk kemudian menghentikan apa yang dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial yaitu ancaman nuklir Iran. Baik guys, saya mau ke Pak Sukamta kalau begitu. Pak Sukamta, kalau dari DPR ini melihat situasi Israel, posisi Israel saat ini seperti apa secara internasional? Apakah semakin berkurang begitu dukungan yang diberikan oleh sejumlah negara terhadap Israel? Posisinya ini seperti apa Pak Sukamta? Iya Mbak Vena. Yang dilakukan oleh Israel, oleh Netanyahu ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jadi ketika banyak negara ingin meninggalkan Israel dan Israel makin terkucil di lapangan di Gaza karena Israel terus membunuh penduduk sipil tetapi di medan perang hampir setiap hari itu ada prajurit-prajurit Israel yang terbunuh atau terluka karena perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Kerugian di lapangan ini membengkak terus, sementara the so-called Sandera itu sudah mulai dilupakan. Nah, di dalam negeri Netanyahu ini terpojok oleh satu, dia dijerat oleh pengadilan korupsi, yang kedua tekanan dari prajurit-prajurit yang dikirim dari keluarga Sandera itu makin kuat dan tidak ada tanda-tanda menang walaupun dia selalu ngeklaim menang di Gaza. Yang ketiga secara ekonomi dan politik posisi Netanyahu ini semakin terpinggirkan. Di sisi yang lain apa yang dia lakukan di Gaza itu mulai membuat jengah para sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Mas Sofwan katakan tadi. Jadi Inggris, Prancis sudah mulai meninggalkan Israel, bahkan memberi isyarat untuk mengakui negara Palestina merdeka. Bahkan Presiden Trump sendiri itu tidak memberikan lampu hijau secara membabi buta seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang dilakukan oleh Netanyahu adalah kemudian mencari perhatian internasional. Apalagi Amerika juga akan membuat deal langsung dengan Iran.
Nah, ketika ini persis seperti ketika dulu deal of the century, negara-negara Arab akan membuat deal dengan Israel, membuka diplomatik. Nah, dilakukanlah aksi tanggal 7 Oktober. Nah, ketika Amerika mau membuat deal dengan Iran seperti tadi disampaikan Mas Sofwan, nah Israel, Netanyahu membuat langkah taktis dengan melakukan pemboman ke Iran. Dan yang diharapkan oleh Netanyahu adalah ketika dia sejak tahun, saya kira sudah 3 kali ini Netanyahu ini memprovokasi Barat ya. Dulu di awal-awal 2000-an dia mengatakan Saddam Hussein punya nuklir, kalau Saddam Hussein ini diturunkan, dunia akan damai. 2012 dia bilang kalau Gaddafi diturunkan ini akan damai. Sekarang dia mengatakan Iran punya nuklir sejak 2018 bahkan, dan kalau terjadi pergantian kepemimpinan, dunia akan damai. Retorika Netanyahu sama persis. Nah, dia mengharapkan ada reaksi yang sama dari negara-negara Barat, utamanya Amerika, untuk kembali menopang Israel secara membabi buta melawan Iran. Sebagaimana juga diharapkan Eropa bisa ditarik, tetapi tampaknya Netanyahu kecelek karena pemimpin-pemimpin negara-negara ini hari ini selain menghadapi persoalan-persoalan domestik yang lebih berat secara ekonomi maupun stabilitas politik di Amerika, di Eropa Barat. Nah, mereka juga tahu persis bahwa Netanyahu ini sedang mengalihkan perhatian. Mereka sedang terpojok di Gaza. Mereka ingin menarik negara-negara sekutu dari Eropa Amerika ini untuk bersama-sama mengeroyok Iran dengan tema anti nuklir Iran. Tetapi rupanya Netanyahu kecelek sampai hari ini para pemimpin ini belum menunjukkan reaksi yang diharapkan secara kuat mendukung, membabi buta, taklid kepada Netanyahu. Itu nggak terjadi. Bahkan Netanyahu kecelek karena yang diserang kali ini itu bukan Hamas, bukan Hizbullah, bukan Houthi, bukan ormas, tetapi negara yang sangat kuat seperti Iran. Iran punya pengalaman perang dengan Irak yang sangat panjang, kemudian menghadapi invasi Amerika di Irak, dan Iran mengambil keuntungan besar di situ. Nah, Iran bermain sangat taktis dan sangat siap menjadi pemain utama di kawasan, dan itu memberi pukulan telak pada Netanyahu hari ini. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Netanyahu ini akan bertahan. Saya kira posisi Netanyahu semakin terpojok di dalam negeri dengan serangan Iran yang sangat luar biasa ini. Jadi alih-alih dia menggulingkan pemimpin politik Iran, boleh jadi Netanyahu sendiri yang akan terguling di dalam negerinya. Oke, baik. Saya mau ke Mas Sofwan kalau begitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Sukamta ini menarik ya. Artinya bisa disimpulkan juga bahwa Israel saat ini mendapatkan lawan yang seimbang melawan Iran? Saya kira masih banyak ketidakpastian dan kita masih harus melihat lagi gitu ya. Betul bahwa salah satu tujuan strategiknya adalah mengubah peta dukungan internasional yang sudah mulai kritikal terhadap Israel karena kasus Gaza dan tindakan-tindakan brutal yang dilakukannya, terutama misalnya setelah masuknya apa yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation yang jadi satu-satunya jalan untuk memasukkan bantuan ke Gaza, tapi malah jadi death trap. Sampai hari ini hampir tiap hari kita mendengarkan kabar puluhan orang dibunuh sambil menunggu bantuan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya juga ada tujuan-tujuan strategik lain. Iran ini kan memang sudah menjadi kekhawatiran Israel sejak lama. Sebagai sebuah entitas settler kolonial, ini kalau istilah akademisnya, dia itu hanya bisa bertahan dengan memastikan dia memiliki superioritas militer. Karena kalau dia tersaingi oleh kekuatan yang lain, eksistensinya terancam. Kenapa? Karena dia hadir di situ dengan memaksa dan mengusir orang. Jadi secara membuat orang menerima itu adalah dengan memastikan bahwa semua orang takut sama dia, gitu kan? Karena itulah ketika ada sebuah entitas lain yang memiliki potensi untuk
memberikan tantangan pada dominasi militer ini, ya dia merasa terancam. Karena itu sudah sejak lama. Netanyahu itu sudah sejak tahun 2005 atau bahkan 95 menyatakan bahwa Iran ini hampir bisa membuat senjata nuklir. Jadi sudah lama itu mau dihentikan. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya yang sudah punya senjata nuklir siapa? Israel. Walaupun dia secara sengaja mengatakan bahwa dia menyebarkan ambiguitas. Dia tidak membantah tapi juga tidak kemudian membenarkan. Tapi dari seorang whistleblower namanya Mordechai Vanunu, dia mengatakan bahwa Israel memang memiliki nuklir dan dulu dibangun dengan bantuan Prancis pada tahun 1960-an. Mereka memiliki 40 sampai 100-an hulu ledak nuklir. Nah, kenapa kemudian sekarang selain karena tekanan karena faktor Gaza tadi, kemudian faktor kemungkinan Amerika Serikat pulling out dari Timur Tengah, yang ketiga adalah memang Iran sedang melemah. Jadi kalau kita lihat selama ini Iran itu dua pilar kekuatannya adalah, satu adalah program balistiknya, misilnya yang sekarang sedang kita lihat dioperasionalisasikannya seperti apa. Dan yang kedua adalah dia membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang kemudian nanti disebut sebagai axis of resistance atau poros perlawanan. Yang kalau dalam narasi barat seringkali disebut sebagai proksi-proksinya Iran. Walaupun mungkin hubungannya sebenarnya lebih kompleks. Tetapi ini yang kemudian selama ini dibangun oleh Iran dan sebenarnya melalui misil dan teknologi misil yang diproliferasikan pada axis of resistance tadi, baik yang ada di Hamas maupun kemudian Hizbullah dan Houthi, itu sebenarnya sudah terlibat di dalam perang shadow wars gitu ya sebelumnya. Nah, tapi dengan perkembangan selama 1,5 tahun lebih ini, kita melihat bahwa memang Iran agak keteteran karena kemudian Assad jatuh, dia kehilangan satu basis operasi yang sangat luas di wilayah Suriah. Jadi di antara Iran dan Israel itu kan ada ruang yang sangat luas namanya Suriah. Assad jatuh dan di situ rezimnya yang baru belum terlalu kuat sehingga posisinya pada Israel juga susah. Kemudian milisi yang selama ini berada di axis of resistance juga sedang mengalami pukulan yang signifikan. Maka Israel secara strategik melihat bahwa kalau nggak sekarang, kapan lagi? Problemnya adalah kalau sekarang pun Israel tidak bisa melakukannya sendiri. Ada misalnya kalau tujuan strategiknya adalah menghabisi kapabilitas militer Iran, dia harus menghancurkan sebuah fasilitas yang namanya Fordo di bawah tanah, yang dia harus dihancurkan dengan bom 30.000 pound bunker buster yang itu cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan dia cuma bisa dideliver oleh pesawat B-2 yang juga cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi tanpa Amerika Serikat ini nggak bisa. Dan bahkan kalau kita keluarkan dari soal Fordo saja, untuk mengatasi serangan misil-misil dari Iran ini, sistem pertahanan Israel yang terdiri dari David Sling, Arrow, dan Iron Dome ini juga kalau panjang dia akan keteteran. Dia hanya bisa bertahan kalau ada dukungan yang konsisten dan terus-menerus dari Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat ini sekarang mengatakan tidak terlibat langsung, tapi sebenarnya Amerika Serikat sudah terlibat. Dengan apa? Dengan ikut menembaki misil-misil yang datang dari Iran tadi. Artinya Israel itu kalau sendirian itu akan kesulitan sebenarnya. Tapi di sisi lain Iran itu juga bukan dalam kondisi yang ideal. Maka ini kita melihat dua-duanya sama-sama sok kuat. Tapi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama nggak tahu juga sama-sama tidak pasti juga. Jadi kita akan melihat mana yang omong besar gitu ya. Tapi ini akan sangat ditentukan pada apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Menarik apa yang dikatakan oleh Mas Sofwan, Israel sendirian malah justru kewalahan. Nah, itu pertanyaan saya untuk Pak Sukamta. Kalau Israel sendirian. Kalau Israel sendirian. Pak Sukamta, saat ini kan Israel juga sudah sedang menghadapi beberapa front ya, tidak hanya Iran, kemudian Hamas dan juga Hizbullah. Ditahan nanti ya Pak Sukamta, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya, karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Kita berharap juga tegangan ini bisa segera selesai. Ya, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengatakan langkah darurat dan juga evakuasi WNI di Iran. Sebelum kita bahas evakuasi, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Sukamta tadi. Pak Sukamta, menarik apa yang dikatakan oleh Mas Sofwan, kalau Israel sendirian ini kewalahan. Apalagi Israel nih kini menghadapi beberapa front seperti Iran, kemudian ada Hamas dan juga Hizbullah. Analisa Anda seperti apa? Iya benar, memang Israel ini sekarang maju dengan membuat front yang sangat banyak sekali. Dan Israel juga kali ini menempuh langkah sendirian, di mana kalau waktu-waktu sebelumnya untuk melemahkan kekuatan-kekuatan besar negara tetangga sekitarnya seperti Irak yang dipimpin Saddam Hussein atau Libya yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi, dia meminjam kekuatan negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa, dan itu perlu waktu. Prosesnya kalau invasi Irak dulu itu kan sekitar 3 tahunan build up-nya itu, pengkondisiannya itu, dengan mulai dari tuduhan menggunakan, memiliki senjata nuklir, senjata kimia, ada investigasi dan seterusnya, sampai kemudian invasi itu kira-kira perlu 3 tahun. Kali ini Netanyahu itu tidak punya kemewahan waktu karena dia kondisinya betul-betul terjepit. Nah, sehingga dia melakukan provokasi secara langsung dengan harapan negara-negara lain, negara-negara besar yang secara tradisional membantu ini bisa segera turun tangan membantu Israel dengan isu nuklir. Tapi itu tidak terjadi sampai hari ini. Nah, sehingga Netanyahu dan Israel ini menjadi sendirian dia menghadapi kekuatan-kekuatan, baik itu Iran sebagai negara maupun proksi-proksi Iran yang selama ini berlawanan langsung dengan melawan Israel, itu masih terus berjalan. Jadi yang di Gaza masih jalan, dengan Hizbullah juga di Lebanon masih jalan, di Suriah juga unsur-unsur gerilyawan Suriah juga masih melawan agresor Israel, kemudian Houthi juga masih jalan. Jadi ini Israel betul-betul atau Netanyahu betul-betul memang berada di dalam situasi yang sulit, yang genting. Nah, mudah-mudahan sih kita berharap negara-negara besar ini masih punya pertimbangan yang serius. Apakah mereka ini cukup worthy untuk membela Netanyahu, karena ini mereka tahu bahwa kepentingan ini adalah kepentingan Netanyahu, menyelamatkan karir politiknya Netanyahu, bukan membela Israel sebagai negara gitu. Jadi ini bukan soal eksistensi Israel saja, tapi ini soal eksistensi politik Netanyahu. Nah, mudah-mudahan kita berharap negara-negara besar itu masih berpikir berkali-kali untuk ikut terjun, sebab sekali mereka ikut terjun maka sulit untuk membendung
Rusia maupun Cina untuk tidak terlibat, sebab Iran dan Rusia barusan juga menandatangani kesepakatan-kesepakatan fakta untuk saling membela, untuk saling membantu, untuk saling kerjasama. Dan kalau itu terjadi, maka saya kira negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa Barat itu juga akan memperhitungkan resiko untuk terjadi eskalasi yang tidak terkendali dengan keterlibatan Rusia maupun Cina. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan eskalasi yang ada sekarang ini bisa tidak membesar dan mudah-mudahan segera turun. Sebab ini akan juga menjadi presiden yang sangat luar biasa. Sebuah negara itu menyerang negara lain, tapi sekaligus merasa sebagai korban gitu. Itulah yang dilakukan oleh Israel. Dia nyerang Iran, ngebomi fasilitas-fasilitas militer Iran, tapi mereka merasa sebagai korban. Dan itu hanya bisa dilakukan retorika itu oleh Israel. Nah, saya berharap betul bahwa ini tidak terjadi eskalasi dan saya berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengkonsolidasikan negara-negara OKI untuk lebih solid sikapnya nanti. Baik, itu yang diharapkan oleh DPR. Pak Sukamta, ini VT terakhir kita ini menayangkan bahwa Menteri Luar Negeri pemerintah sudah menaikkan status siaga 1 dan akan mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Iran. Apakah DPR ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan evakuasi ini? Ya, sejak terjadi eskalasi ini DPR sudah ikut mendorong agar Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah ini proaktif untuk betul-betul memantau dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia, baik yang ada di Iran maupun yang ada di Israel, karena masih ada sebagian WNI itu yang berkunjung di wilayah-wilayah seperti Masjid Al-Aqsa dan seterusnya itu sebagai wisatawan. Nah, mudah-mudahan pemerintah terus bergerak secara cepat dan bekerja sama dengan berbagai pihak supaya sewaktu-waktu diperlukan evakuasi ini bisa dilakukan dengan lancar dan semua WNI tidak ada yang menjadi korban, selamat kembali pulang. Oke, baik. Saya mau ke Mas Sofwan. Apakah PBB ini akan segera turun tangan begitu untuk mencegah eskalasi ini semakin meluas? Tentu saja idealnya PBB turun tangan, karena PBB itu sebagai sebuah institusi yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua, itu alasannya cuma dua. Ada dua kejahatan yang coba dihentikan dan dicegah melalui penciptaan sebuah institusi internasional yang namanya PBB. Pertama adalah agresi, dan yang kedua adalah kejahatan istimewa yang kita kenal sebagai genosida. Tapi masalahnya, if you can get away with genocide selama lebih dari 1 tahun, gitu ya, kasusnya sedang jalan di ICJ, pemimpin Anda kemudian mendapatkan arrest warrant dari ICC tapi masih bebas saja gitu ya, ya kenapa tidak melakukan aggression, genosida aja dilakukan dengan santai gitu kan ya. Jadi kita akan melihat PBB ini mengalami ujian yang sangat serius, dan tapi masalahnya dalam kasus Israel memang selalu menjadi ujian yang paling serius dan berulang tentang apakah PBB ini memang benar menjadi sebuah institusi yang adil dan memang mampu menjaga perdamaian dunia. Karena seperti yang kita tahu, bahkan dalam kasus Gaza saja resolusi gencatan senjata itu selalu diveto oleh Amerika Serikat. Sampai resolusi gencatan senjata yang terakhir diajukan kemarin di Dewan Keamanan. Apalagi soal ini ya, dan Amerika Serikat menunjukkan sikap yang meskipun belum ikut terjun sekarang, tapi sudah jelas keberpihakannya, sudah jelas posisinya bahwa Amerika Serikat tidak melihat bahwa Iran itu berada dalam posisi yang membela diri. Dia memang kemudian justru haknya Israel yang harus dijamin gitu kan. Karena itu kemudian menjadi sangat sulit berharap pada PBB. Jadi kita mungkin akan melihat adu misil ini akan terus berlangsung selama beberapa saat, dan nanti perubahannya akan ditentukan pada apakah Amerika Serikat ini akan terlibat secara langsung dan sejauh mana. Karena itu akan ada beberapa skenario, ya, skenario yang
pertama adalah kita akan menyaksikan adu misil ini agak panjang sampai dua-duanya capek, sampai dua-duanya sumber dayanya terbatas, dan kemudian akan dipaksa untuk kemudian menyepakati semacam gencatan senjata, walaupun mungkin tidak akan formal. Kedua, dia akan bergeser menjadi sebuah perang regional ketika Amerika Serikat ini masuk dan terlibat. Atau ketiga, kalau Amerika Serikat masuk atau tidak masuk, tetapi kemudian program nuklirnya tidak bisa kemudian dihentikan, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai kebijakan regime change. Bagaimana kemudian kalau nggak bisa dihancurkan dengan kekuatan militer, gunakan kekuatan politik. Apa? Yaitu memobilisasi upaya untuk menjatuhkan pimpinan politik. Inilah kenapa misalnya Israel sekarang menyasar tidak hanya elit-elit militer, tetapi juga elit-elit pengelola sipil dari Iran. Kalau tidak bisa regime change, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai regime collapse. Jadi negaranya dibuat collapse, dibuat kacau seperti di Libya, sehingga yang ada adalah milisi-milisi dan entitas-entitas yang itu sebenarnya justru menjadi ancaman jangka panjang bagi semua negara juga. Nah, jadi kita berharap dari berbagai skenario ini, yang tentu saja kita harapkan adalah Amerika Serikat bisa menahan diri, Eropa menahan diri, semua negara besar melihat bahwa diplomasi adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini dan memaksa Israel untuk kemudian mau berunding dengan Iran dan kemudian menyepakati ya pemberhentian kekerasan di antara mereka terlebih dahulu. Tetapi juga kita harus ingat, yang ini berhenti pun yang Gaza juga belum tentu berhenti, dan ini masih ada tiap hari represi yang dilakukan. Ini juga nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita lupakan. Ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita berharap bahwa negara-negara besar yang selalu menyampaikan komitmen pada hak asasi manusia, yang selalu menyampaikan komitmen pada international order, itu benar-benar menjaga international order. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak melibatkan diri di dalam perang yang gegabah yang bisa menjadi perang regional maupun bahkan perang dunia. Baik, tidak melibatkan diri, itu yang diharapkan. Dan mendorong proses diplomatik. Baik, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan eskalasi konflik ini tidak semakin meluas. Terima kasih atas waktunya Mas Sofwan. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sukamta di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Vena. Ya pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program One on One akan hadir untuk Anda bersama dengan Agita Mahlika. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.